Kita jumpa lagi dalam pembahasan buku yang ditulis oleh Nurudin Masad dengan judul Muslim di Papua. Sebelum kita lanjut, saya perlu dan selalu memberikan pernyataan terbuka sebelum pembahasan lebih lanjut adalah bahwa pembahasan ini murni terhadap data yang disampaikan oleh penulis buku ini, termasuk dengan keadaan real atau nyata. Kedua, setelah video saya yang pertama, kedua di TikTok ada maupun di Facebook, ada beberapa orang dan adik-adik meminta untuk kalau bisa ada yang menulis buku sebagai jawaban. Dan saya berpikir menulis buku itu bagus, tetapi dia akan memakan waktu, biaya, tenaga, dan didistribusi. Oleh sebab itu, saya lebih memilih menggunakan TikTok atau media Facebook lewat video supaya itu dapat dijangkau oleh semua orang. Dengan catatan, apa yang saya sampaikan ini tidak boleh sesuatu yang sifatnya bohong, tapi berdasarkan data dan juga situasi real yang sekarang maupun dulu sampai sekarang. Ketiga, bagi teman-teman yang mau berkomentar dan kalaupun ada yang membagi, itu perlu diingat bahwa pembahasan ini tidak bersifat serangan terhadap agama atau menjelekkan ajaran agama Islam, tapi itu murni sebuah sikap kritis terhadap buku yang tadi saya sebutkan itu. Karena itu kita akan membahas bagian-bagian tertentu dari buku ini. Keempat, agama Kristen itu dikenal sebagai agama misi, dan juga Islam itu berdakwah. Karena itu untuk soal dakwah Islam itu sesuatu yang wajar dan biasa saja, tidak perlu kita takuti, ya. Tapi yang perlu kita harus hadapi adalah ketika dakwah itu menyampaikan data-data yang berbeda dan mencoba untuk memutarbalikkan fakta, lalu menjual isu itu untuk kepentingan si penulis atau pendakwah tanpa jujur terhadap fakta dan kenyataan, maka itulah yang kita harus luruskan. Kelima, ada yang berpandangan ini buku sampah atau misalnya tidak perlu dibahas karena itu tidak ada masalah. Tapi tetap kita bahas untuk ada keseimbangan. Mengapa? Bagi teman-teman di Papua itu mungkin hal biasa, tapi bagi orang-orang di luar Papua ini sudah lama sekali kita mendapat informasi seperti begini. Itu menjadi sesuatu yang membingungkan. Karena itu kita patut untuk meluruskan. Ya, saya akan juga menyebut beberapa contoh-contoh yang sudah lewat yang ada di luar buku ini. Nah, teman-teman, saya tergelitik untuk pernyataan dari
seorang dai yang selama ini melakukan dakwah di daerah-daerah pedalaman, pegunungan ya. Pernyataan ini dikutip oleh si penulis buku Muslim Papua. Dia mengatakan seperti itu, saya harus baca secara jelas supaya teman-teman bisa dengar. Disebut, kaum misionaris asing bermain politik di balik isu HAM di negaranya masing-masing, Eropa, Amerika, Australia. Menurut Fadlan, Fadlan adalah seorang dai yang nama lengkapnya adalah Fadlan Rabbani Al-Gharamatan. Ya. Dia menulis dan dia mengatakan, menurut Fadlan, mereka tidak peduli dengan Kristen. Lantas mengapa mereka ngotot di Papua? Tampaknya potensi alam ditambah politik penguasaan negeri itu yang mereka harapkan menjadi tujuan. Itu dia mengutip dari tulisan Fadlan dalam buku yang berjudul Mengenal Agama Islam di Nuwar, Irian Jaya. Ini diambil dari tulisan tersebut. Lalu selanjutnya menurut Fadlan, Kedok HAM, mereka mengantongi izin untuk terus berada di Papua. Padahal keberadaan mereka di Papua sejak penjajahan disebutnya tidak membawa perubahan bagi masyarakat kecuali pembunuhan karakter, pelecehan hak asasi dalam wujud pembiaran ketertinggalan bagi masyarakat yang ada di pedalaman Papua. Penelitian menunjukkan seluruh desa Mawalaf dan Muslim di Papua telah berpakaian dan menutup aurat bila dibandingkan dengan desa-desa Kristen binaan misionaris yang tetap terus tertinggal dan telanjang. Mereka membangun sekolah, melakukan kegiatan sosial, tetapi semua dilakukan untuk membungkus niat agar bisa bercokol menina bobokan warga lewat gereja. Ini catatan penting untuk si penulis, termasuk Fadlan dan Bapak Ibu yang hidup di luar Papua untuk bisa mengetahui. Pertama, kalau Fadlan dan penulis buku ini mengatakan bahwa mereka tinggal di Papua dan para misionaris ya yang tinggal di Papua, sekali lagi dia mengatakan para misionaris asing yang tinggal di Papua sejak penjajahan, sejak zaman Belanda ya, disebut tidak membawa perubahan bagi masyarakat. Ini kata tidak membawa perubahan bagi masyarakat. Inilah penipuan literatur yang sangat luar biasa. Siapa bilang para misionaris dan para sendeling tidak pernah membawa perubahan untuk masyarakat Papua? Pertama, saya bicara dari sisi Protestan dulu. Bahwa sejak Otto dan Geisler tiba di Papua, mereka telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengajar orang-orang Papua waktu itu untuk menjadi hebat. Mengajar membaca, mengajar menulis. Lalu istri-istri mereka itu mengajar ibu-ibu Papua pada waktu itu. Dan upaya-upaya untuk penghentian pengayauan, pemerkosaan, dan pembunuhan itu telah dilakukan oleh para sendeling. Dan mereka juga membangun pertanian di tanah Papua ini. Ya. Sangat banyak kalau kita bisa hitung. Pendidikan yang sangat luar biasa kalau dia bilang tidak pernah melakukan apapun. Orang-orang Papua yang hebat dulu adalah rata-rata itu alumni sekolah-sekolah Kristen yang mereka menjadi pejabat di atas tanah ini.
Apakah penulis dan Fadlan mau membantah itu? Itu namanya penipuan. Ya. Kedua, para misionaris itu mereka bersama-sama dengan pekerja pribumi membangun sekolah-sekolah. Siapa yang mau menyangkal Isaac Samuel Kane dan para sendeling punya jasa besar untuk membangun pendidikan di tanah Papua, mempersatukan orang-orang Papua untuk tidak hidup dalam perkelahian pembunuhan. Apakah itu bukan upaya mereka? Ini adalah sesuatu yang sangat naif. 3. Bukti dari upaya gereja sampai dengan hari ini, para sendiri sampai dengan hari ini, kalau dia bilang hanya meninggalkan pembodohan. Sekolah-sekolah YPK, sekolah-sekolah misi milik Katolik yang begitu luar biasa di atas tanah ini. Lapangan-lapangan terbang yang dibuka oleh misi, baik itu Katolik, Advent, maupun juga GKI. Itu apa? Itu pembodohan kah? Nah, lapangan-lapangan terbang ini juga yang dibuka dan kemudian digunakan oleh semua yang hidup di tanah Papua, termasuk saudara Fadlan dan penulis buku, dan termasuk orang-orang Islam yang lain yang juga pernah menggunakan pesawat-pesawat itu untuk penerbangan ke daerah-daerah pedalaman. Sebelum pemerintah buka lapangan-lapangan terbang, itu gereja sudah mengerjakan itu. Pemerintah baru datang kemarin termasuk Fadlan dan itu. Ya. Dari sisi rumah sakit, kemarin saya sudah sempat sentil. Ya. Dulu rumah sakit milik GKI, rumah sakit Evata, itu zaman sini itu bisa operasi orang. Tetapi ketika Papua bergabung ke Indonesia dan mulai masuk, segala rumah-rumah sakit semua dibawa semua dan rumah sakit itu sudah tinggal. Yang paling nyata untuk semua tahu yang hidup di luar, rumah sakit Dok 2 yang hebat itu, sejarahnya adalah rumah sakit milik gereja yang menjadi rumah sakit rujukan di Pasifik. Apakah Fadlan dan penulis mengatakan itu kosong? Ini orang yang sangat tidak jujur. Ya. Lalu dia katakan meninggalkan pembodohan, pembunuhan karakter, pelecehan hak asasi manusia. Halaman 381, halaman 382. Para misionaris dan gereja itu tidak pernah melakukan apa yang namanya pembodohan. Bukankah misionaris dan gereja mengajar untuk orang tahu membaca, mengajar untuk orang tahu berpakaian, mengajar untuk orang tahu kesehatan, dan mengajar untuk hal-hal yang lain? Misionaris tidak pernah melakukan hal yang namanya pembodohan. Itu si Fadlan baru beli kapal ke perahu satu saja untuk pakai transportasi di pedalaman di mana itu. Kemudian dia berpikir bahwa dia sudah melakukan berbagai macam hal yang besar. Ini sebuah tindakan pembodohan. Omong kosong. Kalau sampai buku ini dan penulis katakan sampai saat ini, ya, cetakan tahun 2020 ini cetakan pertama yang saya punya. Sampai tahun 2020. Saya kasih tunjuk saja. Rumah-rumah sakit di Jayapura itu apa? Misalnya misi punya, Katolik punya. Itu Fadlan punya atau penulis punya? Atau Katolik punya? Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu dia katakan lagi bahwa melakukan pelecehan hak asasi manusia. Pelecehan hak asasi manusia model seperti apa? Bukankah gereja dan misionaris berbicara tentang hak asasi manusia di atas tanah ini? Lalu mau bicara apa? Ini fakta nyata bahwa orang model ini adalah orang yang penipu. Penipu yang tidak jujur. Masa saya jadi heran. Berani-beraninya mereka menulis dan mereka mengatakan bahwa para misionaris asing termasuk gereja itu tidak melakukan apapun. Sesuatu yang sangat luar biasa. Orang Papua, Saman Sending dan misi
Itu mereka lebih bersih, mereka lebih teratur, mereka lebih tertib, mereka lebih terarah. Daripada mereka bergabung dengan kita di Indonesia. Kita pemerintahan ini bikin sampai mereka tidak seperti dulu. Zaman Belanda itu orang-orang tua Papua itu jujur. Mereka bersih. Mereka disiplin. Bukan berarti bahwa orang Papua sekarang itu tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah bahwa Belanda dan gereja mengajar mereka untuk hidup tertib. Bukan seperti sekarang yang kacau balau yang terada ujung akar itu. Ini video ketiga yang saya bahas dan saya akan bahas lagi untuk lain waktu. Terima kasih.